Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Pertama-tama, sebelum saya masuk ke dalam sebuah topik pembahasan, saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa, penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Doa saya untuk Anda semua, semoga Anda dilancarkan dalam menunaikan puasa sampai dengan hari kemenangan. Yang kedua, bahwa saya beritahukan bahwa video ini saya buat tanggal 3 Maret 2025, tepatnya di hari Senin jam 15.39. Dan video yang Anda tonton ini sebenarnya tadinya mau saya muat atau saya mau publish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Tapi karena adanya suatu problematika teknik hardware, saya tidak bisa mempublish di sistem YouTube tersebut. Sehingga karena ini bersifat urgent, maka saya buat video baru dan saya publish di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia. Video yang saat ini sedang Anda tonton adalah saya mengajak memberikan sebuah wacana edukasi, meminta pendapat, meminta komentar untuk sebuah kebiasaan adat timur. Saya katakan kebiasaan adat timur karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut adat timur, bahwa ketika orang tua dan anak kandung berselisih paham atau mungkin bertikai, kenapa publik selalu menganggap benar orang tua dan selalu menghakimi atau menganggap bahwa anak yang berselisih paham atau bertikai dengan orang tuanya itu sebagai anak durhaka. Dan video ini entah kenapa saya membuatnya ini tidak direncana, tapi kejadiannya menuntun saya persis 1 bulan yang lalu. Jadi saya dengan ibu kandung saya sedang mengalami selisih pendapat, dan terjadi di tanggal 3 Februari 2025. Kemarin malam, kisaran setengah 5 sore, saya menempuh perjalanan darat menuju di seputaran Salatiga, naik ke arah Bandungan, dan di sana ada kapel doa. Dan saya cukup lama di sana
walaupun memang lama perjalanannya daripada doanya. Perjalanannya sendiri ditempuh walaupun menggunakan tol itu ditempuh hampir 1,5 jam, dan saya sampai di rumah Solo, Jalan Kapten Patimura nomor 34, itu jam setengah 12 kurang, atau tepatnya mungkin lebih 15 menit, maksudnya 23.15 WIB. Dan ketika itu di sana saya banyak berdoa dan akhirnya timbullah judul atau topik ini. Dan ini perlu saya share kepada khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Terutama saya memohon doa restu kepada seluruh keluarga besar Omah Solusi Indonesia, kepada 7 mentor yang telah membantu saya, dan perenungan ini semoga bisa diambil sebuah wacana dan edukasinya sekaligus sebuah pengalaman pribadi. Dan ini bukan video mencari sensasi. Saya ulangi, ini adalah kisah nyata kehidupan saya, dan tidak ada satu orang pun, saya garis bawahi, tidak ada satu orang pun yang ingin terjadi sebuah tragedi pertikaian antara orang tua dan anak. Perlu Anda ketahui, saat ini jika saya masih diizinkan oleh Tuhan, beberapa bulan ke depan saya akan genap di usia 52 tahun. Dan perlu Anda ketahui bahwa saya masih punya ibu kandung yang saat ini sedang berselisih paham, sedangkan bapak saya sudah almarhum sejak tahun 2008. Dan di sini topik atau judul yang saya berikan itu adalah netral adanya. Artinya ini sebuah dokumentasi khususnya untuk pegangan bagi ketiga anak saya. Jadi walaupun bedanya adalah saya seorang pria, sehingga saya tidak mengalami mengandung selama 9 bulan 10 hari. Saya tidak mengalami prosesi melahirkan. Tapi bisa Anda ambil sebuah wacana edukasinya bahwa walaupun saya sebagai bapak, artinya saya ucapkan statement ini bahwa di kemudian hari nanti apabila terjadi selisih paham dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak menginginkan, dan bahasa Jawanya amit-amit jabang bayi, itu semoga tidak pernah terjadi antara saya dan ketiga anak saya dan menantu. Saat ini saya sudah punya menantu
saya sudah punya cucu. Jadi statement ini adalah mendeklarkan bahwa saya berusaha untuk mengajak seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia untuk refleksi, untuk mawas diri, untuk mungkin mulai berpikir jernih, netral, dan tidak berat sebelah, atau bahkan mulailah melihat realita kehidupan ini sebagai sebuah pembelajaran, di mana di negara kesatuan Republik Indonesia ini ketika ada sengketa perselisihan antara orang tua dan anak kandung, selalu, saya tegaskan, selalu mayoritas opininya orang tua yang benar dan anak yang melakukan pertikaian atau mengalami perselisihan paham adalah anak yang durhaka. Dan ini beda sekali dengan kiblat adat barat. Bahkan saya mengabaikan tentang kiblat adat barat. Saya mengatakan pada Anda sekalian, sesungguh hati, tidak jarang saya merasa prihatin. Yang selalu diekspos, yang selalu diviralkan adalah ketika seorang anak memperkarakan orang tua kandung, sedangkan tidak pernah diviralkan ketika seorang orang tua memperkarakan atau menzolimi anak kandungnya. Ini sungguh benar saya katakan bahwa hal tersebut mulailah kita sedikit banyak bijak dalam menjalani kehidupan. Jadi di sini saya sudah mengatakan bahwa saya sudah bisa memposisikan hati seorang orang tua walaupun saya pria, bapak. Tapi di sini sekaligus saya menggambarkan statement bahwa ketika nantinya atau bahkan pernah terjadi selisih paham antara saya dengan anak saya tidak segan-segan meminta maaf kepada anak saya. Dan ini saya publish di kanal YouTube. Artinya bahwa saya mempertanggungjawabkan perkataan saya. Jadi bagi ketiga anak saya dan nanti menantu saya dan nanti cucu saya, jika nanti Hani Tejo Wahyono dengan bertambah umur atau terpengaruh oleh orang-orang dan menjadikan Anda, anakku, teraniaya atau bahasa religinya tersulimi, jangan segan-segan untuk melawan papimu. Saya ulangi, jika suatu saat nanti
kamu anakku tiga dan menantuku dan cucuku terjadi perubahan sikap kelakuan terhadap papimu dan itu merugikan Anda, kamu semua, jangan segan dan jangan pernah takut untuk dihakimi sebagai seorang anak yang durhaka. Lakukan itu, jangan mendengarkan kata orang, jangan takut dengan manusia, tapi takutlah kamu dengan Tuhanmu. Saya hanya menyampaikan sebuah kejadian yang kebetulan hari ini tanggalnya sama, 3 Maret 2025 sekiranya pukul 12.30 WIB. Saya didatangi oleh ibu kandung saya dengan mengajak salah satu saudara, masih Pak cilik saya tapi Pak cilik sepupu, datang dan mengeluarkan sebuah statement kepada saya. Apakah kamu tega dengan kondisi yang saat ini terjadi? Ibumu sudah tua, usia 79 tahun. Dan saya katakan, dan saya belum detailkan problematika ini, tunggu tanggal 6 Maret 2025. Tapi saya jawab dengan tegas, lugas, saya tega. Dan ada lagi perkataan yang disampaikan oleh Pak cilik saya sepupu. Apakah kamu nanti tidak takut atas penghakiman publik terhadap apa yang akan kamu lakukan tanggal 6 Maret 2025? Saya jawab dengan tegas dan lugas, saya tidak takut terhadap penghakiman manusia. Saya hanya takut dengan Tuhan saya. Itulah yang saya sampaikan dengan menggebu-gebu, dan ini semua atas jawaban doa saya. Sebelum 3 Februari ada problematika sampai dengan tadi pagi, dan terutama kemarin malam ketika saya berdoa di sebuah kapel, bahwa saya setiap hari, setiap pagi sudah berdoa memohon petunjuk pada Tuhan saya, apa yang harus saya perbuat. Dan terjadilah sebuah bisikan di dalam hati nurani saya, jangan pernah takut akan sebuah kebenaran. Disinilah video ini saya buat untuk saya ajak Anda semua merenungkan, agar supaya
kita memang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengutamakan adat Timur. Tapi saya tidak setuju bahwa apakah karena adat Timur sebuah persengketaan atau perselisihan antara orang tua kandung dan anak, pasti anak harus mengalah. Ingat, saya sudah posisi sebagai orang tua dan saya sudah posisi sebagai punya satu orang cucu atau sebagai kakek. Karena sangat memprihatinkan, saya banyak berjumpa dengan kolega, relasi, bahwa sebenarnya ketika mereka berbincang dengan saya, itu tindakan mereka itu sebenarnya tidak bijak sebagai orang tua. Tapi bagi saya tidak mau menghakimi. Tapi ada satu statement dari teman saya mengatakan, mending anakku tidak di rumah, tidak sekota, daripada saya sebel atau tidak bisa menanggulangi atau tidak bisa menepis emosi. Daripada itu, mending anak saya tidak sekota dengan saya. Dan itu banyak sekali yang lainnya juga. Bayang nohan, anakku ki karo aku melakukan hal yang sedemikian rupa. Kasusnya adalah membantah, mengumpat, dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan anaknya mereka salah. Saya tidak mengatakan atau membela teman saya, kamu yang benar. Karena saya bukan tipikal penjilat. Saya hanya mengatakan bahwa itu hal yang lumrah, yang seharusnya berintrospeksi adalah Anda sendiri. Dan sebelum saya menutup video ini, saya nanti di deskripsi akan menuliskan sebuah kalimat, atau tidak usah di deskripsi aja, langsung saya bacakan. Saya akan langsung bacakan. Bentar ya. Saya membuat sebuah kata-kata curahan hati saya. Saya ulangi. Saya membuat kata-kata curahan hati saya. Wahai ibu, sejelek apapun anggapanmu pada anakmu, dia tetap terlahir dari rahimmu. Wahai anak, sejelek apapun anggapanmu pada ibumu, kamu tetap
terlahir dari rahimnya. Dan nanti itu akan saya sharekan di status WhatsApp saya. Dan bagi Anda-Anda, khususnya 7 mentor saya, keluarga inti saya, 3 anak saya, menantu saya, dan cucu saya masih kecil, teman saya yang benar-benar ring 1 saya mau mendukung, mau membagikan, mau men-sharekan apa yang saya akan bagikan di status WhatsApp. Dan dukung saya dalam doa, kiranya saya tidak dipaksa oleh situasional untuk agar supaya tanggal 6 Maret tidak terjadi sebuah laporan kepolisian tentang dugaan tindak pidana. Saya pilih tanggal 6 Maret karena tanggal 6 Maret adalah tanggal ulang tahun almarhum kakak saya perempuan. Semoga video ini dilihat oleh keluarga besar, terutama ibu saya, dan semoga ini bisa terselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena di status WhatsApp saya sudah saya peringatkan berkali-kali beberapa minggu yang lalu, saya tidak main-main dalam memegang prinsip kehidupan yang saat ini saya jalani. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.